Setelah kita menetapkan standar, yang ketiga ini poinnya, kita berusaha menjadi pribadi yang sama dengan standar yang kita inginkan. Disinilah poin memantaskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman di acara kesayangan kita, Pandemi, Panduan muda-mudi. di episode yang ke-17. Ya, 17. Wes, Wih. ada apa di 17 ini? Ada sesuatu yang indah. Katanya sweet, manis. Iya, sweet. Heeh. Kayak apa? Kayak, ya itulah. Nah, Kayak yang manis-manis pastinya. iya, dan berhubung Mhm. kita tidak buat acara ini untuk mendeskripsikan rasa-rasa yang tadi. Iya, betul. Nah, kita di sini untuk mendengarkan nasihat demi nasihat. Iya. Tentu Untuk- saja iya. oleh guru kita. Ustadz Roni Nurismansyah, Hafizahullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Selamat datang Ustadz ya di studio kita. Ya, studio pandemi ya. Heeh. Bukan. Yang bukanya pas pandemi aja. Enggak, semoga enggak ya. Tetap berkelanjutan untuk dakwahnya. Iya, Iya. alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Dan hari ini Hmm. kita akan ngomongin apa nih, Ustadz? Ngomongin tentang apa nih? Tentang memantaskan diri. Iya. Kalau ngeliat skripnya, boleh kan ngeliat skrip sendiri. Iya. Iya. Udah kemarin kita bahas tentang problematika kriteria calon pasangan antara pemuda yang mencari pemudi, yang pemudi mencari pemuda yang sama-sama kriteria di atas rata-rata. Nah, sekarang ini kan nggak mungkin semuanya harus apa ya, yang satu di bawah satu di atas ya. Mereka sih pengennya sama dengan apa tuh, ada yang di kriteria kemarin sekufu segala macam. Sekufu. Ya. Iya. Sekali ini kan kita membahas tentang memantaskan diri ini. Iya. Memantaskan diri ini bagaimana nih Ustadz? Apakah ada kiat-kiatnya atau step by stepnya agar pemuda-pemudi tetap terus memantaskan diri ya? Iya. Iya. Agar tidak terjebak dengan merasa pantas mungkin. Iya, udah merasa ujub. Iya. Udah Yang kita merasa- takutkan ya. Iya Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd, tentang memantaskan diri. Iya. Ya, kita kemarin kan bahas tuh tentang kriteria standar ya suami atau istri idaman, ideal ya. Pengennya dapat yang Ideal. kayak gimana gitu, terbaik 9 atau 10. Iya. Nah, permasalahannya, problemnya yang 9 dan 10 tadi kan nyari yang separtner. Yang 9 juga, yang 10 juga. Sehingga disinilah problemnya, bagaimana kita dapetin yang 9 dan 10. Ini caranya namanya memantaskan diri. Karena ada yang bilang begini, ya, katanya awal nikah itu adalah kesempatan memantaskan diri. Setelah nikah, Iya. kesempatan baru untuk memantaskan diri, berbenah diri, memperbaiki diri. Ada yang saya pengen nikah biar dapat suami yang bisa bimbing dia, ya, jadi imam untuk makmumnya dia misalnya. Iya. Atau dapat istri yang bisa bantu dia dalam ketaatan, bangunin sholat subuh, Bangunin sholat iya, tahajud. tahajud, kemudian Nyiapin apa? buka puasa. Nyiapin buka puasa, Sahur. Kayaknya nggak harus cari bini ya kalau cuma gitu doang ya. Handphone aja bisa kayaknya, alarm. Wes, aplikasi ya. Sekarang udah canggih mah kalau Tapi itu. sayang sekali teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menggantikan pasangan. Iya. Bener. Bener ya. Iya, Iya, pasti. benar. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustadz. Jadi ini problemnya seperti ini, dia keinginan seperti ini kurang tepat dan ini keliru. Kenapa? Karena ya saat yang terbaik untuk memantaskan diri itu justru sebelum menikah. Bukan pas jalan nikah. Bukan pas jalan nikah baru memantaskan diri. Kenapa? Karena setelah nikah itu kan kita sudah punya partner hidup tuh. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Udah harus berdua. Bagaimana kalau ternyata yang pengen berbenah hanya satu pasangan saja, suaminya saja, istrinya nggak mau. Jadi dia ya istilahnya berjuang sendiri. Mendayung sendiri. Iya, mendayung sendiri. Contohnya fighter nih dia naik perahu kecil. Ya kalau jomblo kan dia sendirian, gayung sendiri nggak masalah. Iya. Ini masalahnya 2 orang di atas perahu, satunya yang dayung, satunya nggak mau. Ya, jadi berat kan, lebih berat. Lebih berat. Iya. Dan Iya, atau bisa jadi gagal dia untuk mengarungi samudera kehidupannya. Mencapai ke pulau impian. Iya, ke pulau impian. Kalau perahu itu kan kalau bocor kan Ustadz ya. Jadi kan kalau di belakangnya bisa bantuin untuk ngeluarin airnya kan. Iya. Oh. Ada kan nih filosofi yang kalau orang-orang mau jalan naik perahu terus di belakangnya
bocor kan, yang di belakang kan harus membuang air yang di dalam biar nggak tenggelam. Oh, iya. Jadi harus tolong menolong ya. Tolong menolong ketika perahu ini bermasalah. Iya, dan terkadang tak seindah ekspektasi. Iya, ternyata dia dapat pasangan yang nggak support dia untuk berbenah diri, nggak support dia untuk lebih baik. Ini berat. Apalagi dengan janji-janji manis. Nanti kita belajar sama-sama ya. Iya, nanti kita realitanya enggak, ya, realitanya berat. Itu sulit dilakukan. Sulit. Apalagi untuk mengubah orang itu kan nggak mudah. Mengubah orang untuk ya ikut saya nih, sama-sama berjuang, sama-sama berbenah, enggak. Ya, Nabi Nuh aja nggak bisa ngubah ya anaknya, Nabi Ibrahim nggak bisa ngubah orang tuanya, ayahnya. Itu Nabi loh ya. Nabi Lut nggak bisa ngubah istrinya, Asia istrinya Firaun nggak bisa ngubah suaminya, karena berat ngubah orang itu berat. Itu Nabi yang jelas-jelas dapat wahyu men, iya kan? Apalagi kita nih dapat wangsit. Iya, susah lah kita. Pasti. Belum tentu. Jadi berat. Ya, sedangkan kita juga paham di satu sisi, masih ingat ketika bahas kriteria ya suami atau istri idaman, apa yang paling dasar? Akhlak dan agama. Baik agama dan akhlaknya. Ya. Nah, kata Nabi kan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya. Ngomongin wanita pun demikian, fatfar bidzatid din, carilah wanita yang baik agamanya. Ini kan isyarat bahwasanya hendaklah sebelum nikah udah baik agamanya. Bukan setelah menikah. Bukan setelah nikah baru perbaiki agama. Keliru. Jadi istilahnya dia maunya ya ada teman yang support dia untuk berbenah ketika nikah. Kita beresin sama-sama yuk nanti. Ini ya. Kita belajar perbaiki sama-sama nih. Kita gitu loh. Berat. Kalau ngelihat dari kisah Nabi aja kayak gitu tadi. Iya. Karena tadi urusannya kan mengubah ini kan nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Iya benar. Karena itulah jangan berjudi dengan yang namanya rumah tangga. Jangan berjudi dalam rumah tangga. Dan muda-mudi yang dia sibuk memantaskan diri tadi, ya sebelum nikah dia udah tahu nih, saya tuh nikah itu kalau bisa udah jadi, sehingga sebelum nikah ini dia sibuk memantaskan diri. Ini yang dipuji oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis dalam Musnad Ahmad, Nabi mengatakan, Innallaha la ya'jabu minasyabi laisa lahu sabwah. Allah itu kagum, takjub dengan pemuda, dengan muda-mudi ya yang nggak punya sobwah. Sobah itu adalah kecenderungan untuk berbuat yang nggak benar. Artinya Allah itu kagum sama pemuda-pemudi yang sibuk memantaskan diri berbuat baik sebelum dia bernikah. Masa muda-mudinya dia gunain untuk ketaatan, memperbaiki diri, mengevaluasi diri, berbenah, memantaskan diri. Ini dipuji oleh Nabi SAW dan bikin takjub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus nih, karena kalau udah menikah ya udah siap ya, udah mateng nih, baru udah siap. Berarti jalannya tinggal jalan Ustaz ya? Iya, jadi sudah belajar bareng ketika sudah bersatu, SOP-nya udah jalan, tinggal jalanin aja. Ya, bukan baru bikin SOP, bukan baru bikin gitu. Jadi SOP-nya udah terbentuk nih Ustaz. Udah terbentuk. Ya, ketika dia udah jadi kolaborasi, ya. Dia udah tahu job desk masing-masing, tinggal jalan aja, indah tuh. SOP itu ingat ya, standar operasional prosedur. Iya, bayangin aja lu dikasih kunci mobil, ya kan, buat nyetir. Tapi lu bahkan nggak tahu yang mana rem. Nah iya. Bisa jalan nggak kira-kira? Enggak lah. Iya repot ya. Ya sekarang juga mobil kan kunci mobil ada nggak masukin kunci lagi kan? Itu tambah repot. Tapi tenang aja yang nanti kita cari bareng-bareng. Apanya yang dicari bareng? Cara nyetir mobilnya. Iya. Kita Google aja nanti. Itu mungkin bisa aja Ustaz, tapi repotnya setengah mati kan. Dan bisa jadi nggak mau belajar ya, lo aja sendiri belajar. Iya, aku kan pengen, benar. Saya kan pengen tinggal masuk aja dibukain pintunya gitu. Berat jadi seorang. Kau pikir aku supir di kantor pula kan? Jadi tambah ribut ini. Keluar lagi, TU tuh. Lealah. Tulah. Oke Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Bagaimana awal cara memantaskan diri, kiat-kiatnya Ustaz? Iya, tipsnya ya, atau seninya, seni memantaskan diri. Semedi ya, seni memantaskan diri. Bukannya di gunung itu sebenarnya. Bukan boleh itu. Bukan bertapa, bukan. Bukan ke kuburan itu kan. Bukan. Lanjut Ustaz. Ya, jadi semedi ya berseni memantaskan diri ini dimulai dari yang pertama, poinnya adalah mengikhlaskan niat kenapa sih kita memantaskan diri. Iya, karena kan emang ini fasenya kan sebelum nikah. Dan banyak muda-mudi itu yang udah salah niat, dia mata sendirinya hanya karena pengen dapat akhwat, dapat fulanah, dapat doi, biar nikah, tebar pesona, mertua kelepek-kelepek gitu. Iya, calon mertua pun mertua. Iya, ini diantara hal yang perlu kita luruskan.
Karena mataskan diri itu kan adalah sebuah kewajiban kita berbuat menjadi lebih baik. Kan jati diri itu hamba yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, itu jati diri kita. Jadi bukan hanya terkait nikah, enggak. Kalau nikah aja, setelah nikah enggak lagi mantas sendiri, enggak berbenah diri lagi. Ya stagnan di setelah pernikahan. Mana ngilang ya? Ngilang. Setelah pernikahan, ya kemarin sebelum menikah ya giat mencari ilmu gitu, semangat terus. Ketika menikah yang hilang dari pengajian gitu. Mungkin sibuk ngajar mungkin. Bisa jadi sih, semoga. Bini susah diatur ternyata kan. Astagfirullah. Kita harus menjaga baik sangka kita masjid. Mungkin beliau ada keperluan. Mungkin ada uzur lah. Ada uzur mungkin. Dan bisa jadi ya qadarullah karena memang salah niatnya tadi. Ini yang disindir oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha atau yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya, move onnya, bangkitnya, berbenahnya karena dunia, pengen harta, jabatan atau semisalnya yang dia dapetin, yang pengen dia inginkan misalnya, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, yang ingin dia pinang, ingin lamar, maka hijrahnya itu ya udah untuk itu aja, dapat udah, nggak dapat yang lainnya, dapat dunianya atau dapat wanitanya. Dan Allah Maha Pemberi, dikasih, tapi dia cuma dapat segitu doang. Yang nggak dapat pahalanya, nggak dapat kebaikan-kebaikan yang lain, udah mentok di situ saja. Apa yang diminta Allah kasih ya. Iya. Dan ini sabab wurudnya meskipun derajatnya lemah, ini tentang seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena pengen ya menikahin ya Fulanah Ummu Qais yang dia ikut hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah tuh bukan karena memperjuangkan agama, tapi ada yang dikejar. Ada si doi. Meskipun ini riwayatnya lemah, tapi gambaran realitanya kayak gitu banyak terjadi. Dia mata sendiri, mentoknya mata sendiri nih. Setelah nikah udah stop. Stagnan, gak naik kelas lagi. Gak naik kelas. Iya. Di kelas 6 misalnya. Belum ya kan mau ke 9 mau ke 10 kan masih ada 4 tahapan lagi. Iya. Niat. Iya, tadi mungkin kan tidak semua orang paham konsep ini Ustaz. Mungkin teman-teman di rumah yang mungkin sedang terjebak nih di sini Ustaz. Yang awalnya dia berubah karena seseorang. Makanya perlunya memang melatih niat itu karena Allah Subhanahu wa taala itu ya setiap saat. Terus update terus. Setelah nikah, sebelum nikah, setelah nikah itu terus di-update. Kenapa sih kita berubah? Kenapa sih kita hijrah? Kenapa sih kita move on? Apakah soal karena kita nggak tahan dengan kejombloan saja? Dan bulian saja, atau karena kita pengen kenyamanan toh, dapat yang nyaman, udah selesai berbenah. Ini yang harus diperbaiki. Dan pernah kita bahas ya. Iya Ustaz, itu ribet banget Ustaz ketika kita bahas perubahan ini karena mungkin kamu kayak gini ngaji kenapa? Ya karena mamaku suka. Habis itu pamanku suka. Habis itu temanku suka, jadinya gara-gara pihak-pihak lain gitu. Karena makhluk. Iya. Dan ini kita Ustaz tadi minta kita untuk mensterilkan niat ini hanya kepada Allah dulu. Karena itulah kewajiban kita sebagai hambanya Allah untuk terus berbuat baik, berbenah terus, ya move on terus, bangkit terus untuk menjadi pribadi yang pantas untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini juga tentang niat ini udah kita pernah bahas ya di sebelum ya. Di awal-awal Di ya. awal-awal. Masalah. Itu judulnya sebelum menikah. Siapkan 3 ini atau? Iya, kalau nggak salah cek aja tuh, swipe ke bawah. Di awal-awal pokoknya tentang niat sebelum nikah, karena banyak yang jatuh di sini. Niat gara-gara takut dibully, niat nikahnya gara-gara mantannya berundangan di Instagram misalnya. Atau dalam satu kelompok udah nikah semua ya. Iya, dia dewek lagi. Dia sendirian. Enggak apa-apa Ustaz. Iya. Dia sendirian yang jomblo. Dia dewek. Jomblo. Jadi dia terjebak dengan kondisi nggak tahan dibully, akhirnya dia menurunkan standar dia. Itu bahaya. Yang penting dapat. Dia obral dirinya. Udahlah gue udah desperate banget nih. Capek banget nunggu, turunin standar. Dan kalau standar yang ini nggak penting nggak masalah. Ini yang primer. Yang tadi agama dan akhlak tadi. Ini yang jangan sampai diturunkan. Sampai turunkan. Itu harga mati. Kan kita bilang solehah harga mati. Soleh harga mati. Selanjutnya Ustaz. Selanjutnya. Iya. Cara-cara keduanya Ustaz. Memataskan diri. Iya, pertama tadi kan mengikhlaskan niat. Udah
perbaiki niatnya sambil jalan. Diupdate Yang ya. kedua, menetapkan kriteria maupun standar pasangan kita. Itu yang kita tulis itu di ore itu Ustaz ya. Iya, ini coba lihat juga podcast sebelumnya tentang kriteria. Nah, mulai sekarang kita membayangkan pengen dapat istri yang seperti apa. Satu, baik agamanya. Oke. Dua, baik akhlaknya. Ya, langsung aja Jimmy membayangkan. Tiga, ya taat sama suami. Empat, misalnya penyayang dan seterusnya. Dia tulis. Ini boleh sedetail-detailnya. Ya, suka kebersihan, pintar ngerawat diri, rajin menabung, pintar manajemen keuangan, bisa naik motor. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja, pecinta sepeda gitu misalnya. Ya. Iya. Intinya apa, sedetail-detailnya boleh. Tapi kita bagi menjadi tiga kelompok. Apa tuh, Yang Ustaz? pertama standar yang primer. Ini yang harus, nggak boleh nggak. Contoh baik agamanya, harga mati, baik agamanya, baik akhlaknya. Nggak boleh nggak ada. Iya, nggak boleh ada. Yang kedua ini yang kedua sekunder. Itu boleh tambahan, ya boleh. Ada tersier ini bonus-bonus lah. Tersier. Ya. Oke, sekunder dan tersier tuh boleh Ustaz ya. Boleh ya. Nah, jangan turunin standar. Ini penting. Oke. Ya, karena kita kan pengen memataskan diri. Kalau kita pengen dapat yang 1-2, kenapa memataskan diri? Udah dapet. Ini kan kita kan harus menaikkan standar yang baik agama akhlaknya contohnya. Ya jangan gara-gara aduh saya nggak tahan saat udah bupati misalnya. Akhirnya yang penting dia mau sama saya lah, cantik. Nggak masalah yang jelek agamanya. Nggak masalah, yang penting dia mau sama saya. Nanti soal agama mah gampang, saya akan bina dia, saya akan bimbing dia, saya akan ajarin dia. Kakak nih dek. Pacak galuh singgonya. Iya. Nah, ini jangan seperti ini ya. Jangan berjudi dengan pernikahan, dengan rumah tangga, karena banyak penyesalan orang-orang yang mengucapkan andai aku tak menikah dengannya. Banyak gitu Ustaz. Iya, gara-gara tadi nurunin standar apa adanya, yang penting nikah. Nah, yang penting nikah ini ya termasuk hal yang harus kita luruskan. Ya, jangan turunin standar. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Kita niatnya untuk bimbing, ternyata kita nggak bisa bimbing dia. Apalagi perempuan kan lemah. Ya, bahkan laki-laki aja kadang susah bimbing istri untuk jadi lebih baik. Ya, gitu. Jadi ini permasalahan ya. Untuk membimbing itu berat ya. Iya. Kecuali membimbing untuk jalan melintasi nyebrang jalan ini. Ya stop pak. Membimbing kan. Bimbing nyebrang jalan. Nenek. Iya. Ini Ustaz, apa ya ini? Karena tadi kan kita suka Jiwa sosialnya apa? mendadak tinggi itu loh. Kalau lihat kayaknya butuh pertolongan nih. Langsung selamatkan ya. Selamatkan. Baru udah kita bahas. Cantik nih. Selamatkan gitu. Pengennya kita membini, harapannya bisa membina. Iya. Dibini untuk dibina jadi ya. Iya, kayak dinas sosial kita. Tapi pembinaan. Terus gimana? Gimana ya tadi? Umumnya setiap hubungan antara manusia ini kalau nggak mewarnai, ya diwarnai. Iya. Takutnya bukan ngebina, malah dibinasakan kan? Kitanya. Iya. Hancur. Itu gimana sih? Iya. Ini ada kisah lucu ya tentang masalah ini, soal bini dan bina ini. Gimana nih? Jadi ada kisah seorang tabiin. Ini muridnya para sahabat-sahabat Nabi loh. Dia jumpa sama sahabat-sahabat Nabi dan dia orang yang pinter, cerdas, smart, dan dia nyampain beberapa hadis. Ya, dia seorang ahli ilmu lah, tapi dia punya rupa yang buruk, rupa yang jelek gitu. Nah, dia ini terpikat dan jatuh cinta kepada seorang wanita yang cantiknya nggak ketulungan. Luar biasa cantiknya, terkenal, tersohor. Ya, namanya Hamnah, laki-laki namanya Imron. Nah, ketika Imron ini nikahin si Hamnah, niatnya agar bisa mendakwahin Hamnah, karena Hamnah ini ternyata seorang yang berpemahaman Khawarij. Ini punya pemahaman yang menyimpang. Awalnya dia nggak tahu. Iya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Tahu dia. Oh, dia tahu. Udah tahu. Tapi justru dia pengen, saya pengen dakwahin dia. Saya akan bina dia. Saya bini dia biar saya bina. Widih. Iya, dan ternyata apa yang terjadi justru sebaliknya. Imron yang awalnya ahlus sunnah, yang pengen bikin istrinya jadi ahlus sunnah, kebalik, dia yang malah jadi pemahaman Khawarij, bahkan jadi tokohnya Khawarij waliyazubillah. Wow. Dan ada kisah lucu tentang mereka berdua ini. Nah, lucunya ya Ustaz. Jadi pernah istrinya bilang begini, ya mas gitu ya.
kita ini masuk surga katanya. Loh kok bisa? Ya, karena orang yang bersyukur dan bersabar itu masuk surga. Ya, Mas bersyukur ya punya istri seperti saya, dan saya bersabar punya suami seperti Mas gitu. Iya, Beauty and the Beast tadi ya. Ya, jadi dia Beauty and the Beast ya. Iya. Jadi si cantik dan si buruk rupa. Jadi ya satu Dia bersyukur. anggap ini ujian buat dia ya jadi gue harus bersabar nih. Jadi dan ini poinnya. Poinnya itu di poin kita tuh nggak bisa ya simpati-simpati gitu, nggak bisa. Nurunin standar nggak bisa. Khawatirnya malah kita menyimpang dalam rumah tangga, kan gagal, mantaskan dirinya gagal. Jadi jangan berharap merubah orang lain Ustaz ya. Iya. Lebih baik dari awal udah cari yang bagus semua. Jadi cocok, cari laki-laki yang kita udah mau. bagus, perempuan udah bagus. Klop. Ya, klop udah. Oh. Iya. Iya, jangan tadi jiwa sosial mendadak tinggi. Iya, jangan sampai gitu lah. Iya. Bahaya itu. Jadi tolong ditulis ya Jim ya 1 2 3 4 100 mungkin. Iya. Boleh detail kayaknya. Boleh detail. Boleh, Iya. boleh. Cuman tadi harus dipisahkan Bagi ya. mana yang Ya kalau lo beli sepeda ya jangan juga cari yang ya nggak apa-apa deh nggak ada bannya ya kan repot. Tapi kalau nggak ada belnya ya nggak apa-apa. Iya. Jadi ada yang mana yang primer, mana yang Iya. sekunder. Nggak ada belnya, nggak ada lampunya masih oke. Kalau nggak ada Lo bel, masih sepedaan. bisa teriak-teriak. Tapi ini nggak ada stangnya Pak. Ini gimana caranya? Bener. Gini-gini bawa sepedanya kan. Iya. Nggak apa-apa nanti aku begini. Iya. Ya bisa aja tapi repot Iya, banget. nanti saya beli ternyata mahal, ternyata nggak ada di toko gitu kan, repot. Iya. Ah iya tuh. Betul sekali. Ada barang nggak ada harga. Ada harga nggak ada barang. Kejadian sekarang ya? Banyak. Wih deh. Iya. Selanjutnya Iya, Ustaz. Ustaz. Iya. Kan di umumnya di bukan masyarakat kita ya. Ada kita dengar-dengar lah Ustaz selentingan. Jodohmu itu cerminan dirimu. Oke. Ini bisa berarti lo ngaca dulu ya, atau gimana Ustaz? Iya, atau kaca nih, ntar Iya. istri gue mirip gue kan, nggak mungkin kan? Apakah adalah antitesis dari tadi kan kita udah nyiapin ini kriteria Ustaz. Dan berarti kan kita harus mencari yang dekat dengan dia gitu loh. Iya. Supaya kita nggak terlampau high expect gitu Ustaz. Iya. Ekspektasi kita. Ini yang ketiga nih, poin yang ketiga. Setelah kita menetapkan standar, yang ketiga ini poinnya, kita berusaha menjadi pribadi yang sama dengan standar yang kita inginkan. Disinilah poin memantaskan diri. Misalnya kita pengen yang 10, nilai kita 5. Nah, tugas kita selama jomblo ini menjadikan diri kita 10 biar dapat yang 10 meskipun itu bukan niat utama gitu. Ya karena tadi dibilang jodoh itu cerminan diri. Ini umumnya. Umumnya, Ya. oke. Dan juga dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nur dikatakan begitu. Al-khabithat lil khabithin ya wal khabithun ya lil khabithat. Wanita yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Dan wanita yang baik ya malah sebaliknya, wanita yang buruk ya laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wa thayyibun li thayyibat li thayyibin. Dan orang wanita yang baik itu untuk ya laki-laki yang baik ya, dan wal thayyibun li thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Dan ini pada umumnya. Jadi kalau kita pengen yang dapat yang 90 ya, biar dapat yang 90 karena jodoh dia ini kemungkinan 90, kita pantaskan diri. Contoh tadi, poin 1 apa tadi? Baik agamanya. Bagi baik agamanya, kita berusaha untuk perbaiki agama kita. Yang kedua, kita di baik akhlaknya, kita bagusin akhlak kita. Yang ketiga, taat sama suami, kita taat sama orang tua kita. Mulai sekarang disuruh beli cabai di warung ya, kita mau karena kita mantaskan diri tadi. Iya, itu harus itu. Ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan berubah menjadi seperti yang dia mau, enggak? Iya, enggak. Justru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Cuman momennya saja sebelum pernikahan gitu loh. Betul. Ya, jadi ini sebagai sebuah momentum batu loncatan. Nah, untuk lebih tinggi lagi. Contoh yang keempat tadi, pengen dapat istri yang penyayang, maka dia pun harus lembut, nggak emosi, nggak temperamental, nggak pemarah. Jadi disinilah kita tuh mengubah diri kita jadi pribadi yang lebih baik. Kalau sudah nikah jadi karakter udah susah diubah. Ini dia. Pas muda-mudi ini nih, muda-mudi ini kan masih labil tuh. Insya Allah lebih mudah berubah dibandingkan kalau kita udah jadi suami orang atau istri orang. Oke, kasusnya misalnya gini Ustaz, dia perawakan ya, sebelum menikah tuh dia galak misalnya, atau emosian, terus
selalu belajar untuk memantaskan diri. Udah berubah nih Ustaz. Berubah ketika berjalan di tengah jalan nih, watak tabiatnya yang lama itu kebawa lagi nih Ustaz. Iya, makanya itu namanya mata sendiri tadi kan nggak hanya sebelum instan. nikah. Iya, Oke. tapi terus. Ya, innamal hilmu bitahallum, namanya sifat yang sabar, santun itu berusaha terus untuk santun. Oke. Umar bin Khattab emang keras karakternya, tapi ya karena ilmu dia bimbing terus untuk menjadi pribadi yang lembut, menangis ketika baca Al-Qur'an dan seterusnya. Nggak ada yang nggak bisa berubah. Memang watak itu ada dua. Yang pertama adalah dari sononya. Apa istilah kita tuh? Bawaan. Yang kedua ada yang bisa diusahakan. Ini Sifat. ada sifat itu. Sifat. Misalnya saya Ustadz dari lahir emang keras, orang tua saya keras, kakek saya keras, paman saya keras. Batu. Ya. Tapi dia ya bisa berusaha untuk lembut karena ada namanya akhlak yang muktasabah, yang diusahakan, yang diupayakan. Emang ini perlu perjuangan begitu. Tapi impossible is nothing, nggak ada yang nggak bisa berubah. Oke. Jangan gara-gara alasan saya udah kayak gini. Bawaan. Nggak bisa. Iya. Nah, ini Karena nggak- itu kejadian Ustaz. Karena saya tahu saya adalah orang yang pemalas. Saya harus nyari yang rajin. Harapannya tadi bisa saling mengisi. Tapi kan kalau teori ini kan nggak kayak begitu. Iya, orang Enggak. Iya, Ketika kita pengen yang rajin, kita harus rajin juga iya, gitu loh. harusnya gitu. Selalu sibuk memantaskan diri tadi. Iya, Iya. sendiri tadi. Gue boros. Ah, Gue harus cari yang penabung. pelit, enggak bukan, yang irit, ya kan? Harusnya nggak kayak gitu, ya kan? Karena kita pengen punya istri yang irit, kita pun harus belajar irit juga. Iya. Ya, cermin ada tadi cermin. Yes, karena ini maksud cermin tadi Mas Jim. Iya, inilah poin memantaskan diri. Oke, Dan coba bayangin kalau semua jombloan-jombloati fokus di sini, masya Allah, rumah Insya Allah, tangga betul, Ustaz. harmonis semua banyak. Yes. Iya, banyak penyebab rumah tangga itu goyang gara-gara baru belajar. Ya, nol semua, nggak ada bekal semua. Tiba-tiba nikah Ustaz. Tiba-tiba nikah, baru belajar bersama. Cita-citanya kajian bareng ya. Ternyata suaminya sibuk kerja, istrinya males mau ke kajian, udah kelop. Sibuk juga istrinya, dia sibuk di dapur nih. Kita Mas percaya Eman, Ustadz, kita percaya yang mau nikah ini pasti punya lah dia perasaan pengen belajar, Iya. pengen berubah. Pasti itu. Iya kan? Insya Allah. Cuman pertanyaannya lagi-lagi ya kan, gimana cara belajarnya juga nggak tahu nih. Nah, iya. Gimana cara belajar tadi? Mulainya yang mana dulu nih? Apa yang Nah, cara belajar mataskan diri tadi. Iya, kan kita poin udah yang tahu ketiga. kalau mau Iya. belajar sebelum nikah, jangan pas nikah. Nah, ini apa dulu nih? Ya, jadi bagaimana cara awal dasar untuk memantaskan diri ya, atau memperbaiki diri, mengejar kriteria yang kita inginkan tadi? Poinnya cuma 2, belajar dan beramal. Ini caranya, ya. Kalau teori mah banyak. Jadi intinya belajar dan beramal. Belajar apa? Ini diantara pas kita ingin memperbaiki agama kita, yang pengen ngejar yang nilai 100 atau 90 tadi. Belajar tentang hal yang pertama kali ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur nanti. Ini kan the final exam ini ya. Ini ujian terakhir ya. Jadi kan belajar itu kan wajib ya, kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi semua yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang paling dasar belajar apa? Fikih nikah. Ya, fikih parenting enggak, 3 ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Dan man nabiyuka, siapa nabimu? Yang pertama belajar mengenal Allah, tentang Allah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang iman kepada Allah Subhanahu dan rukun iman yang lain yang 6, iman kepada Allah, malaikat, ya kitab, rasul, hari kiamat, kemudian takdir, itu harus khatam tuh. Karena itu diantara pelajarannya tentang akidah. Intinya apa? Akidah, tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua mengenal agama. Agama kita agama Islam. Artinya belajar rukun Islam, tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Artinya belajar tentang fikih. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Yang ketiga tentang sejarah Nabi, kisah beliau, ya hidup beliau gimana perjalanannya. Nah, inilah yang harus kita pelajari yang paling dasar. Belajar akidah, belajar fikih, belajar sejarah Nabi. Dalam sepekan tuh harus ada jadwal ini harusnya. Ya, kalau pengen memantaskan diri. Nah, itu yang paling dasar. Kemudian ada tambahan lagi, contohnya tambahan yang berkaitan dengan
kegiatan kita, aktivitas kita. Contoh misalnya Jimmy nih, ya mau nikah, maka wajib dia belajar fikih pranikah. Atau juga fikih rumah tangga, minimal apa sih kewajiban sebagai seorang suami gitu. Apa? Iya, atau Kewajiban. misalnya seorang bapak atau ibu kayak Mas Cepi misalnya. Di antara kewajibannya adalah belajar bagaimana mendidik anak, ya. Bagaimana cara parenting yang bagus dan benar sesuai dengan sirah nabawiyah dan semisalnya praktek sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatnya. Kemudian juga contohnya ya, pedagang, pebisnis, ya, pengusaha, dia harus belajar fikih muamalah. Umar bin Khattab itu pegang tongkat di pasar, la yabi fi suqina illa man tafaqah fid din. Enggak boleh jualan di sini kecuali yang dia harus belajar ilmu agama. Nih bayangin kalau kita kayak gini nih, setiap yang buka toko, buka ruko, rumah makan dan semisalnya itu harus minta izin dari Pemda dulu. Dan Pemdanya ternyata paham masalah ini, harus lulus tes. Diuji dulu. Diuji. Nomor 1, sebutkan pembagian riba. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat goror diharamkan. Ya, insya Allah sedikit ruko di Palembang. Toko di Palembang. Ya. Jadi intinya yang berkaitan dengan profesi kita. Itu yang paling dasar. Dan jangan lupa, ya suami itu apa? Imam itu harus bisa ngimam ya. Bisa ngaji. Nah ini sebagian orang belajar sini-sini tapi nggak belajar ngaji. Baca Quran udah mantaskan diri katanya 6 tahun. Ya ketika ngimamin ngimamin istrinya, malah istrinya nyala-nyalahin. Ya. Qul a'udzu birabbi bizarbi belakang misalnya kan. Jadi kan malu kita. Jadi harus belajar baca Al-Qur'an. Dari Iqra 1 jangan malu. Undang guru privat kalau malu, gabung sama teman-temannya. Dari makharijul huruf a, ba, bedain antara ha sama ha, kha sama yang lainnya, ya a sama a harus beda. Kemudian matnya, panjang pendeknya harus tepat. Kemudian ya tajwidnya, idhar, ikhfa, idgham. Ini dasar ini harusnya. Jadi jangan tinggi-tinggi dulu. Tentang fikih jihad. Ya, fikih-fikih yang lainnya nanti, ini dulu Iqra 1 dulu. Makharijul huruf Iqra 2 panjang pendek, Iqra 3 a i u dan seterusnya. Ini diantara pelajaran betapa banyak orang yang nggak bisa mata sendiri karena nggak tahu panduannya. Ini dulu nih, biar disuruh ngaji oleh macam mertua, bisa ngaji nggak? Bisa. Iya bagus iramanya mantep. Wah ini pantas, sudah pantas dirinya. Ya ini diantara hal yang harus kita pahami, belajar. Belajar. Setelah belajar nggak hanya belajar, banyak orang yang pantas sendiri ilmunya banyak tapi amalnya 0. Karena itulah poin yang kedua, beramal. Dimulai dari mana? Dari 2 poin. Beramal itu mempelajari kewajiban kemudian mengamalkannya, dan mempelajari hal-hal yang diharamkan, kemaksiatan dan meninggalkannya. Jadi antara mengerjakan kewajiban dan meninggalin kemaksiatan. Ya, dan kewajiban terbesar apa? Tauhid. Dosa terbesar apa? Syirik. Jadi amal yang paling dasar adalah membersihkan kesyirikan yang mungkin masih ada pada diri kita. Jangan minta-minta ke kuburan, jangan datangin dukun, jangan percaya orang tidak pintar dan tidak normal, ya. Jangan baca zodiak. Nih muda-mudi banyak baca zodiak ini karena nggak paham kewajiban dia. Jangan pakai jimat dan yang lain-lainnya. Ini poin yang pertama. Ya, kemudian amal selanjutnya adalah rukun Islam, ya. Yang kedua setelah syahadat apa? Salat. Belajar cara wudu yang benar, toharoh yang benar. Apakah benar selama ini kita wudu? Nah, ini yang dipelajari dulu. Kemudian salat kita benar nggak sesuai dengan salat Nabi? Jangan-jangan salat kita ini ngasal, ngikut-ngikut orang aja, nggak tahu dalilnya, nggak tahu ya argumen atau dasaran kenapa kita gini dan gitu. Ini harus dipelajari, kemudian diamalkan. Jangan lagi ada istilah orang yang pengen nikah salatnya bolong. Ya udah harga mati nih, ya. Salat dijaga, laki-laki di masjid, ya. Ini diantara cara memantaskan diri. Jadi ketika si istrinya lihat, wah si fulan udah senantiasa di masjid, pantas sudah. Ya. Kemudian puasa Ramadan. Nah, ini panduan ini dipraktekkan. Kalau jomblo tahu ini banyak job dia nggak akan galau-galauan. Karena banyak tugas untuk mata sendiri. Dan coba bayangin kalau semua jomblo-jomblo kayak gini, namanya high quality jomblo semua. Ini baru high quality. Iya. Jadi nggak lagi ada istilah susah nyari yang pantas karena semua ikhwan udah pantas.
Tapi kita sibuk-sibuk apa? Tebar-tebar kode. Ya di Instagram udah bikin status. bikin status yang mengundang-undang kaum hawa untuk mengaguminya. Nah, ini. Iya. Dan banyak juga nih masih nggak sebatas itu. Ada kewajiban yang lain berbakti sama orang tua. Yang perempuan pakai jilbab. Apakah sudah benar jilbabnya? Apakah golong-golong? Ya. Gimana jilbab sesuai dengan agama Islam yang diperintahkan? Nah ini kan seru dan tugas kita para pemuda-mudi untuk memantaskan diri tadi. Dan luar biasa kalau pahamin semua. Belum ngomongin akhlak yang mulia itu poinnya 4. Berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, tidak zalim ucapan dan perbuatan. Ini kan masih banyak tugas kita. Berwajah yang manis dan sabar terhadap gangguan orang lain. Ini kan masalah kewajiban. Jadi tulis dulu kewajiban apa yang belum kita kerjakan dan yang laksanakan itu. Ini poin dari memataskan diri. Di list dulu ya. Di list dulu. Apa sih yang belum saya nih? Udah nih belum nih. Ini sholat bolong-bolong masih. Berarti ini poin dibenahin. Saya masih begini. Nah ini poin yang kedua, masalah dosa. Coba kita introspeksi diri. Apa sih dosa kita? Oh saya masih bolong-bolong sholat. Ini poin yang harus kita perbaiki. Saya itu puasa masih galak, masih suka pisang goreng makan diam-diam di rumah. Bolong-bolong puasanya. Atau kodoknya nggak dibayar. Itu banyak tuh mudi-mudi. Iya. Dikiranya sambil minum kan. Susah. Iya benar. Itu bahaya banget itu. Makar. Terus. Atau yang contohnya lain misalnya ini dia masih suka gibah. Ini kan poin-poin yang atau dia masih suka ngejekin orang terus. Nah, ini diperbaiki. Karena ini dilarang. Saya masih pamer aurat, hapus. Masih suka misalnya apa hal-hal yang lain. Suka nonton drakor, coret gitu. Intinya yang terlarang tadi di list-list semua. Loh, berarti kalau dia sudah pantas, Masya Allah nih. Udah jadi soleh dan soleha, udah gampang. Kayaknya udah tinggal nunggu waktu aja tinggal nunggu waktu. Dan ini bakal dicari. Dia punya nilai. Iya. Nah kenapa kita terkadang jombloan-jombloati, maaf ya mungkin belum laku-laku karena dia kurang di sini. Kalau dia mata seni mau umurnya 30, mau umurnya sekian, kalau dia udah punya high quality, dia dicari. Iya sih. Ya, tapi kan high quality-nya orang kita ini kan nganggapnya bukan masalah ini. Iya, ini yang harus kita cerahkan tadi. Bangun sih. Iya. Ini yang kita harus edukasi. High quality kan bagi orang awam ya yang terjadi di lingkungan dan sekitarnya. Ini kan menganggap high quality ini ya orang yang sudah punya mapan. Iya, mapan. Tapi enggak semua enggak terlalu begitu juga sebenarnya. Kalau ada mapan tapi main wanita, orang juga enggak mau. Nah, iya. Iya, mapan tapi dia suka pemabuk, orang juga enggak mau. Tapi masih tetap prioritasnya di sini. Iya kan kalau kita belajar kan tadi kan udah kita meskipun awam juga dia nggak belajar. Sekarang sudah ada mindset kayak gitu. Justru orang-orang mapan sekarang kan banyak yang belum nikah karena dia punya attitude yang buruk, yang udah terdengar apa ininya. Jadi ini tetap bukan ini juga, bukan sesuatu yang mutlak. Wah, ini untuk kalangan yang ngaji aja enggak ya. Ini bahkan lebih umum lagi Ustaz. Lebih umum lagi. Jadi semua orang yang soleh itu bisa dilihat oleh orang awam sekalipun. Walaupun nggak punya konsep, walaupun nggak pernah ngaji. Iya, meskipun dia misalnya dia harta dunia mungkin standar saja, tapi dia misalnya hot post pandemi nggak bisa. Ya, orang nilai plus bisa juga. Seenggaknya dia punya nilai jual. Iya, kan dia belajar gitu lah. Nilai tawar. Yang repot ini kalau nggak punya nilai tawar, Ustaz. Iya, tadi karena nggak mantas sendiri tadi. Ini penting pantaskan diri tadi. Ini poin yang jadi PR besar bagi muda-mudi ya. Dan juga PR kita suami istri yang masih kurang memantaskan diri sebelum menikah. Kan terus berbenah. Ya semangat terus belajar ya pasti. Dan ini bisa panduan hijrah juga. Banyak orang yang hijrah tapi nggak tahu panduannya gimana. Apa sih yang dipelajari? Iya nggak tahu konsep. Saya baru tahu belajar tuh harus begini tuh pas SD Ustaz. Pas SD. Tadi disuruh belajar tapi apa dia belajar? Itu tuh nggak punya. What exactly people doing when they are belajar itu nggak tahu sama sekali Ustaz. Inilah belajar membaca, kemudian mendengar dan bisa mengamalkan. Apalagi dia klaim dirinya saya berhijrah. Iya. Ya, jangan sampai nggak ngerti nih hijrah ini ngapain nggak tahu. Hijrah itu apa nggak tahu. Padahal hijrah tadi kan belajar dan beramal. Itu meninggalkan keburukan. Meninggalkan teman yang buruk, meninggalkan banyak hal yang buruk. Belajar berarti maunya Allah tuh nggak cuman
menunaikan kewajiban aja. Ternyata harus meninggalkan maksiat. Betul. Nggak cukup hanya meninggalkan maksiat doang ternyata kan. Masih banyak. Tapi lu mesti taat juga. Iya. Bahkan sebagian ulama bilang meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar daripada mengerjakan larangan. Wow, ini baru buat kita. Iya, contoh Ya, iblis sama Adam. Yes. Ya, iblis kan disuruh apa? Sujud, Sujud perintah, kepada. kewajiban. Dia Oke. ninggalkan kewajiban. Adam dilarang jangan deketin pohon Yeah. khuldi yang kata iblis khuldi tadi. Adam lakukan larangan dan Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis enggak. Karena dosa enggak sholat, dosa enggak puasa, dosa enggak bayar zakat, dosa enggak haji padahal dia mampu, itu ulama bilang termasuk dosa yang besar. Iya, dibandingkan dengan dosa-dosa mengerjakan maksiat maupun larangan. Itu. Oke. Kalau Ini- timbang-timbang nih ya, Iya, timbang. antara meninggalkan maksiat dengan mengerjakan ketaatan lebih mahal yang Menjaga ketaatan. menjaga ketaatan. Karena ada nilai poin tambahan. Karena Kalau kita ninggalkan effort. diam aja. Betul, Ustaz. Ya nggak zina diam aja, nggak minum diam aja, nggak aja. bunuh diam aja. Nggak ada Sedangkan effort. sholat harus ada perbuatan. Iya. Belajar harus datang ke Harus pengajian. dingin-dingin kena wudhu. Iya, benar-benar. Ini keren banget nih, ya kan? Ada yang baru nih. Mudah-mudahan harus catat, ini mahal banget nih konsep. Oke. Selanjutnya Ustaz. Dan yang terakhir. Dan ini adalah penentuan apakah memataskan diri kita ini sukses apa enggak. Oke. Yaitu mendapatkan restu dan izin nikah dari orang tua. Kalau lo belajar nih, ada yang ngoreksi nggak? Iya, yang lihat Abis ujian ada yang monten. Monten tuh bahasa apa sih, Pak Produser? Monten bahasa apa? Ponten Indonesia, ponten lah. Konten Indonesia. Ponten tuh Iya. point and 10, point 100 gitu ya. 100 poin. Iya, Oh bener gitu itu. ya? Point of 10. Wow, Iya. baru banget nih malah. Saya juga baru tahu nih. Font iya serius ini fonten. Jadi poin Udah nggak pernah sekolah. 10 kan 10 kan. Tapi sekarang Poin- sudah 100 ya. Point of 100. 100. Jadi ponret gitu. Oke, kita sudahi. Oke. Enggak penting. Jadi sekeras apapun lo belajar, sekeras apapun lo ujian, itu nggak ada artinya kalau nggak ada yang koreksi. Dan orang tua akan ngelihat perubahan memataskan diri anaknya itu seperti apa. yes. Oke. Ketika dia sudah ngaji, dia malah bangunnya jam 4 misalnya. Ya bantu-bantu orang tuanya. Oh, ini anakku ini memantaskan dirinya udah punya hasilnya. Dan dia akan, "Mi, saya mau nikah." Oh, langsung siapa calonnya? Boleh. Karena sudah merasakan indahnya perubahan tadi, pembenahan tadi. Justru malah kalau malah sebaliknya, setelah ngaji malah jadi makin sangar. sangar. Ya, kalau Ibunya ngomong alul nggak bid'ah misalnya. Dia dihajar, dijamin. Yang dulunya sering cerita curhat, malah sekarang ya Masa bodoh gitu. ya tolong ini nak beli apa cuci piring dulu. Enggak, kalau lagi denger kajian podcast pandemi jangan kayak gini. Ngeri. Jadi Ini malah jangan-jangan ini ilmu malah nggak diberkahi, jangan-jangan ya. jangan. Jangan-jangan Allah malah nggak suka nih. karena nggak paham konsep tadi. Iya, penting tadi. Back to concept. Iya, dan kita sudah bahas nih masalah kiat ya. Kiat. Tips apa kiat? Tips merayu restu ortu. Oh, Ini penting. itu ada di episode ke Sekian. Sekian. ya, lupa ya. Pokoknya judulnya merayu restu ortu. Ortu ini penting ya, karena mereka yang melihat nilai kita ini pantas nggak untuk nikah, pantas nggak untuk melamar si doi atau dilamar si doi. Dan ini ya kalau kita sudah sibuk mataskan diri, insya Allah saya yakin percaya orang tua akan kasih izin. Kasih restu, Iya, dimudahkan tangan ya. dah, memudahkan. Karena buahnya tadi kelihatan. Yang dulu nggak pernah sholat, tiba-tiba rajin ke masjid. Orang tua udah, wah ini anak saya udah dewasa. Karena izin tuh bukan hanya soal waktu yang mepet, umur yang mepet. Oh, anakku 30-an, udahlah izinin, enggak. Tapi kalau dia sudah punya bekal tadi, ya maka orang tuanya paham. Wah, anak saya meskipun umurnya 25, ini udah siap nikah, layak menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Karena ilmunya tadi Ustaz ya. Iya, karena ilmu dan juga amalnya tadi. Udah. Termasuk akhlak juga tadi, ya akhlak. Dakwah dengan akhlak mulia sama orang tua. Jangan sering-sering muda ya nunjuk-nunjuk orang tua, ngomong-ngomong. Ya Allah. Tampakkan dulu perubahanmu dengan sikap. Maka orang tua akan melihat, karena ya perbuatan itu lebih berkesan dibandingkan dengan ucapan. Iya, Nak, jangan rokok, nak, kata bapaknya. Bapaknya merokok. Yang dilihat perbuatan bapaknya, bukan omongannya. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya nggak ngerokok, meskipun nggak pernah nasihatin anaknya jangan merokok, ini udah membekas. Oh, berarti saya nggak boleh ngerokok. Orang tua saya nggak ngerokok gitu. Ini yang penting sekali. Dan kalau ya jombloan-jomblowati paham konsep ini, memantaskan diri, Insya Allah nggak ada galau-galauan dan seterusnya. Iya. Nunggu waktu. Masya Allah, Alhamdulillah. Mas Jim.
Ustadz, ini luar biasa sekali ya Iya. yang kali ini. Banyak poin-poin terbaru ya untuk kita. Iya. Insya Allah ya. Apalagi yang tadi ya restu ortu ini orang banyak gagal banget ya di sini nih. Iya. Bahkan dia mungkin malah saking sibuknya dengan dirinya, dia malah lupa nih. Ada yang final test. Iya. Kan kalau nggak ada restu orang tua, ya mau gimana lagi? Ya tadi kan tanda ilmu lo bermanfaat. Ya lo jadi ya tadi bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Kalau orang tua udah Seharusnya. kagum itu berarti udah nilai plus karena Insya dia Allah, tahu Ustaz. luar dalam kita. Iya. Iya, kalau rekomendasi orang luar kan dia taunya cuma berapa jam di luar aja. Betul. Di Orang episode tua 24 jam loh. 24 jam. Jadi kalau kita bisa taklukkan hati orang tua, Ya. hijrahmu sukses. Dan di episode yang lalu, Ustadz udah kasih kita tips bagaimana cara meriset seseorang itu. Nanyanya ke siapa dulu? Ke orang tuanya dulu. Karena Iya, udah paling riset, tahu ya. tuh Iya. luar dalamnya Keluarga. kita ya. Kalau rekomendasi itu datang dari pihak yang Luar. itu mungkin masih bisa 50-50. Iya, Nah, masih nisbi relatif ya. Iya, Iya. betul. Iya. Insya Allah barakallahu fik. Ustadz, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Iya, Ustaz. Tolong doain kami Ustadz yang di studio, iya. khususnya yang nonton juga, supaya bisa mengamalkan ini ya. Selalu mengataskan diri, iya. Ini Bisa PR kita mengataskan bersama diri, yang mengataskan diri. Karena tadi Sampai akhir hayat kita. iya, nggak buat yang belum nikah aja. Iya. Iya. Yang udah nikah nih juga. Dan untuk orang tua yang memiliki anak, Iya, karena tadi kita harus Iya. mengataskan diri untuk jadi contoh buat anak-anak. betul sekali. Masya Allah. Izin kita tutup Ustadz. Iya. Silakan. Mas Jimmy. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.